Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, saya Andi Reski Astrina Ashar, Stambuk 083 2018 0131, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pendapatan Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Langsung saja pada bab 1, pendahuluan latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di mana sebagian penduduknya adalah mayoritas petani. Di Indonesia, pertanian masih memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Sektor bisnis pertanian yang bergerak dalam bidang pengolahan komoditi pertanian memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia. Tahu adalah kedelai yang diproses dengan menghancurkan biji kedelai dalam air dingin ataupun panas. Pendapatan usaha pengolahan tahu sangat bergantung pada harga jual produk dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tahu. Semakin tinggi harga jual produk dan semakin rendah biaya, maka semakin tinggi pendapatan usaha. Pabrik Tahu Maju Jaya merupakan satu-satunya usaha pembuatan tahu yang ada di Kelurahan Palattae. Hampir semua pedagang pengecer maupun masyarakat sekitar mengambil tahu di pabrik Tahu Maju Jaya untuk dijual kembali maupun untuk dikonsumsi. Melihat dari banyaknya pedagang pengecer maupun masyarakat yang membeli tahu di pabrik Tahu Maju Jaya, peneliti ingin mengetahui pendapatan yang dihasilkan usaha pabrik Tahu Maju Jaya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul yaitu penelitian mengenai analisis pendapatan industri rumah tangga usaha pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana saluran pemasaran pada industri rumah tangga pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang kedua, berapa tingkat pendapatan industri rumah tangga pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang ketiga yaitu, apakah industri rumah tangga pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kabupaten Bone layak untuk dikembangkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui saluran pemasaran pada industri rumah tangga usaha pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat pendapatan industri rumah tangga usaha pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui industri rumah tangga usaha pembuatan tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone layak untuk dikembangkan. Setiap penelitian yang dilakukan guna memperoleh manfaat yang dapat berguna bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan pengetahuan serta merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua yaitu bagi pemilik usaha. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau sumber informasi atau pembelajaran dalam pengambilan strategi penentuan harga. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah di daerah Kabupaten Bone. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan harga. Yang terakhir yaitu bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu industri rumah tangga. Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang memiliki posisi strategis dan potensial sebagai sumber penghasilan nafkah masyarakat dalam usahanya menghasilkan kebutuhan hidup manusia, mulai dari makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga hingga keperluan hidup lainnya. Yang kedua yaitu tahu. Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang populer. Selain rasanya enak, harganya murah dan nilai gizinya pun tinggi.
Bahan makanan ini diolah dari kacang-kacangan, khususnya kacang kedelai. Cara memperoleh bahan baku kedelai oleh industri tahu dengan membeli di pasar bebas. Transaksi pembelian dilakukan secara langsung antara produsen industri tahu dengan pedagang atau pemasok kedelai di pasar. Yang ketiga yaitu produksi. Menurut Robert dalam Modern Business Administration mengatakan bahwa produksi adalah kegiatan mengubah bahan komponen atau produk menjadi bahan jadi. Pada hakikatnya, faktor-faktor produksi tersebut dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, tenaga kerja termasuk para pengusaha yang berusaha mengombinasikan faktor-faktor produksi lainnya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, alam. Yang ketiga, modal. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Selanjutnya yang keempat yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah suatu kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang ditujukan untuk produksi. Tenaga kerja terbagi atas 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan sebelumnya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman praktik. Yang ketiga yaitu tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun latihan. Pada industri tahu di Kecamatan Kahu pada umumnya merupakan usaha industri keluarga karena tenaga kerja yang dikerjakan pada proses produksi berasal dari dalam keluarga. Hanya sebagian kecil tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga. Tenaga kerja dari luar keluarga hanya digunakan pada waktu tertentu saja. Yang kelima yaitu modal. Pada usaha industri penggunaan modal, usaha industri khususnya pada penggunaan sarana produksi erat sekali hubungannya dengan keadaan di lapangan. Karena semakin besar produksi yang dikerjakan, maka semakin besar pula kebutuhan modal dan tenaga kerja yang harus dipakai untuk dapat meningkatkan pendapatan dari hasil usaha industri yang dilakukan. Yang keenam yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah yang diterima petani dari hasil jerih payahnya. Dalam produksi tahu, produksi fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Bila salah satu faktor produksi masih lebih dari faktor produksi lain, berarti efisien tertinggi belum tercapai, maka petani dapat menambah penggunaan faktor produksi yang rasionalnya masih besar. Yang ketujuh yaitu proses produksi. Dalam proses produksi tahu, adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama kedelai, yang kedua cuka, yang ketiga air. Adapun peralatan yang digunakan yaitu mesin penggiling, tabung presto atau uap, ember, cetakan tahu, kain, pisau, selang spiral, timba, dan dongkrak. Adapun langkah-langkah pembuatan tahu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedelai. Di industri tahu ini, produsen menggunakan kedelai dengan kualitas 1 yang ditandai dengan warna dan ukuran kedelai seragam, mengkilat, dan kulitnya tidak berkerut. Selanjutnya yaitu perendaman. Dimaksudkan untuk melunakkan tekstur selular kedelai sehingga mudah digiling dan memberikan dispersi dan suspensi bahan padat kedelai lebih baik pada waktu ekstraksi. Perendaman juga dapat mempermudah pengupasan kulit kedelai. Langkah selanjutnya yaitu pencucian. Setelah kedelai cukup lunak dan mengembang, segera dicuci serta dibilas beberapa kali agar benar-benar bersih. Selanjutnya yaitu penggilingan. Merupakan tahapan yang penting dalam pembuatan tahu. Kedelai yang telah direndam selanjutnya digiling menggunakan mesin penggiling kedelai. Langkah selanjutnya yaitu perebusan bubur. Perebusan dilakukan pada api besar. Tujuan perebusan adalah untuk mendenaturasi protein dari kedelai sehingga protein mudah terkoagulasi saat penambahan asam. Langkah selanjutnya yaitu penyaringan. Dalam keadaan panas bubur kedelai disaring dengan menggunakan saringan gantung yang terbuat dari kain. Hasil saringan ditampung dalam bak penampungan. Langkah selanjutnya yaitu penggumpalan protein sari kedelai. Cairan sari kedelai yang masih panas dicampur pelan-pelan dan sedikit demi sedikit dengan bahan penggumpal yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah itu cairan akan menjadi bening. Bila demikian berarti seluruh protein sudah menggumpal dan mengendap. Secepatnya cairan bening dikeluarkan dengan menggunakan serang yang berukuran besar. Yang terakhir yaitu pencetakan tahu. Dalam keadaan panas, pencetakan bubur harus segera dilakukan. Dibiarkan bubur tahu dalam cetakan selama 20 hingga 30 menit atau mencapai
atau sampai cukup keras atau tidak hancur bila diangkat. Langkah selanjutnya yaitu dipotong tahu sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Direndam potongan-potongan tahu itu dalam air dingin dalam ember yang besar. Yang kedelapan yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Menetapkan biaya produksi berdasarkan pengertian tersebut memerlukan kecermatan karena ada yang mudah diidentifikasikan tetapi ada juga yang sulit diidentifikasikan dan hitungannya. Menurut Ridwan Muslim, biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua yaitu bahan-bahan pembantu atau bahan penolong. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Yang keempat, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Selanjutnya yaitu biaya pemasaran seperti biaya iklan. Yang selanjutnya yaitu pajak. Secara umum unsur biaya tersebut dapat dibagi atas 3 komponen biaya yaitu: yang pertama, komponen biaya bahan meliputi semua bahan yang berkaitan langsung dengan produksi. Yang kedua, komponen biaya gaji atau upah tenaga kerja. Yang ketiga yaitu komponen biaya umum atau biaya overhead pabrik, meliputi semua pengorbanan yang menunjang terselenggaranya proses produksi. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang berbentuk kas, sedangkan biaya implisit adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dalam bentuk non-kas. Keuntungan ekonomi adalah penerimaan dikurangi semua biaya, tercakup di dalamnya pengembalian normal untuk manajemen dan modal. Biaya marginal adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit output, sedangkan biaya incremental dapat diartikan sebagai tambahan biaya total dari penerapan keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam pembuatan proposal ini yaitu penelitian dari Narmin dan Mada Antara yang berjudul Analisis Pendapatan dan Pemasaran Tahu pada Industri Afifa di Kota Palu, Sulawesi Tengah tahun 2016. Penelitian kedua yaitu penelitian dari Linda Mariani yang berjudul Analisis Pendapatan Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu di Gampong, Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagaraya. Studi kasus pada usaha pembuatan tahu Sugiran tahun 2013. Selanjutnya yaitu kerangka pikir penelitian. Kerangka pemikiran digunakan sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian. Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka pikir yang mendasari penelitian industri tahu Maju Jaya adalah industri yang bergerak dalam pembuatan tahu dengan berbahan baku kedelai. Kedelai yang dipilih terlebih dahulu dan melalui beberapa proses untuk menghasilkan suatu produk berupa tahu. Dari sejumlah produksi yang dihasilkan akan dijual pada konsumen dengan harga tertentu sehingga diperoleh suatu penerimaan. Dalam proses produksi tahu diperlukan biaya yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap yang kemudian disebut sebagai biaya total. Industri tahu Maju Jaya terdiri dari beberapa faktor produksi, diantaranya biaya produksi dan produk tahu, di mana biaya produksi mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit. Produk tahu Maju Jaya memiliki harga jual dengan yang sudah ditentukan, yang nantinya akan mengetahui berapa penerimaan yang didapat oleh usaha tahu Maju Jaya. Dari hasil penerimaan, maka akan timbul pendapatan di mana penerimaan dikurangi eksplisit. Dan keuntungan pada industri tahu dapat diketahui dari jumlah biaya total, di mana jumlah eksplisit dan implisit ditambahkan dan menjadi pengurang dari total penerimaan yang didapatkan. Kelayakan usaha industri tahu dilihat dari RC produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kajian teori di atas, dapat diturunkan hipotesis bahwa usaha pembuatan tahu Maju Jaya dapat meningkatkan pendapatan pemilik usaha di Kelurahan Palatae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penentuan lokasi dan waktu penelitian.
Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Penelitian terkait judul Analisis Pendapatan Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain. Yang pertama yaitu karena biaya, waktu, tenaga, serta letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2021. Selanjutnya yang kedua yaitu metode penentuan sampel. Penentuan sampel pada penelitian ini yang digunakan adalah metode acak sederhana atau simple random sample metode yang dilakukan di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber langsung tidak melalui media perantara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Keempat yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis pendapatan dan analisis kelayakan. Adapun rumus yang digunakan yaitu Pi sama dengan TR dikurang TC. Keterangan Pi adalah pendapatan atau keuntungan, TR adalah total penerimaan atau total revenue, TC adalah total biaya atau total cost. Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari pengurangan antara total penerimaan atau total revenue dan total biaya atau total cost. Analisis kelayakan ini digunakan untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu menganalisis tingkat kelayakan usaha pabrik tahu Maju Jaya menggunakan rumus yaitu RC rasio sama dengan total penerimaan dibagi dengan total biaya. Ada 3 kemungkinan yang diperoleh dari perbandingan antara penerimaan atau R dengan biaya atau C, yaitu yang pertama, RC rasio lebih besar dari 1 berarti usaha tani layak untuk dikembangkan. Yang kedua, RC rasio sama dengan 1 berarti usaha tani impas. Yang ketiga, RC rasio lebih kecil dari 1 berarti usaha tani tidak layak untuk dikembangkan. Yang kelima yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Yang pertama yaitu usaha tahu adalah kegiatan pengrajin yang mengusahakan tahu yang berlaku di daerah sampel pada saat akan penelitian. Yang kedua, TC atau total cost atau total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dalam usaha pembuatan tahu atau jumlah biaya tetap. Yang ketiga yaitu FC atau fixed cost atau biaya tetap adalah biaya usaha pembuatan tahu yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan, dinyatakan dalam rupiah. FC atau variable cost atau biaya variabel adalah biaya usaha pembuatan tahu yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan, dinyatakan dalam rupiah. Yang kelima yaitu price atau harga, yaitu harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang keenam yaitu Pi atau keuntungan. Pendapatan adalah total penerimaan setelah dikurangi dengan biaya produksi atau biaya yang dibayarkan. Sedangkan keuntungan adalah total penerimaan setelah dikurangi biaya produksi atau biaya yang dibayarkan dan biaya yang diperhitungkan. Itulah tadi pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pendapatan Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu Maju Jaya di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.